Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Ari Gabriel Utagalo, dengan NIM 41425110066. Mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Video ini saya buat sebagai pemaparan hasil tugas besar saya untuk mata kuliah konversi energi listrik yang dibimbing oleh Bapak Freddy Arta Dimasilaban, Eskom MT, selaku dosen pengampu. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan laporan tugas besar saya yang berjudul Analisis Drop Tegangan dan Rugi-rugi Daya Jaringan Distribusi 20 kV pada konfigurasi radial dan open loop menggunakan etap 22. Mengapa topik ini penting? Kita tahu sistem tenaga listrik terdiri dari pembangkit, transmisi, dan distribusi. Subsistem distribusi adalah garda terdepan yang berhadapan langsung dengan konsumen industri maupun rumah tangga. Karakteristik sistem distribusi 20 kV ini sangat unik. Salurannya relatif pendek tapi cabangnya banyak, dengan rasio resistansi terhadap reaktansi yang cenderung tinggi dibandingkan sistem transmisi. Inilah alasan mengapa penurunan tegangan atau voltage drop itu menjadi tantangan nyata. Dalam praktik lapangan, konfigurasi radial adalah yang paling umum karena alasan kesederhanaan proteksi. Tapi radial itu memiliki titik lemah fatal di mana satu gangguan pada cabang utama akan mematikan seluruh suplai hilir. Disinilah peran rekonfigurasi jaringan dengan mengatur saklar atau switch menjadi krusial. Analisis ini dilakukan untuk mengevaluasi rugi daya serta kelemahan sistem menggunakan software etap 22,5. Melalui simulasi dengan etap tersebut, kita akan membuktikan apakah rekonfigurasi ke open loop mampu mereduksi atau mengurangi rugi-rugi daya sekaligus meningkatkan kualitas profil tegangan dengan baik. Pada slide ini dapat dilihat representasi topologi jaringan yang saya bagi ke dalam 3 subsistem utama. Yang pertama, di sisi kiri terdapat sistem pembangkit yang disuplai oleh generator, yaitu generator 1 berkapasitas 50 MW pada level 13,8 kV, dihubungkan ke kabel utama sepanjang 50 km dengan luas penampangnya itu 16 mm kuadrat, dan juga trafo T1 serta T2. Kemudian kita beralih ke sisi kanan, ini merupakan sistem grid yang dimana di sini saya menggunakan supply PLN bertegangan 150 kV yang diturunkan melalui trafo T3 dan T4 untuk melayani beban. Kemudian yang terakhir di sistem tengah ini adalah penghubung. Ini merupakan jalur interkoneksi yang dihubungkan oleh 3 segmen kabel yang dimana masing-masing memiliki panjang sebesar 5 km dengan luas penampangnya 25 mm kuadrat, yang dimana kendali topologi ini sepenuhnya dimanipulasi oleh 3 buah saklar pemisah, yaitu switch 1 atau SW1, switch 2 atau SW2, dan switch 3 atau SW3. Oke, berikutnya untuk melakukan analisa, saya melakukan 3 skenario simulasi berdasarkan pengaturan status ketiga saklar seperti pada tabel berikut. Skenario pertama yaitu radial normal yang memodelkan sistem berjalan searah di mana saklar 1 dan saklar 2 posisi close atau tertutup, sedangkan untuk saklar 3 kita posisikan open atau terbuka. Kemudian skenario kedua adalah radial gangguan yang mempresentasikan terputusnya jalur utama yang dimana switch 1 ditarik menjadi terbuka, sementara untuk switch 2 dan switch 3-nya masih tetap. Dan terakhir, skenario ketiga yang akan saya lakukan adalah konfigurasi open loop yang menyimulasikan sistem cincin tertutup dengan memosisikan seluruh saklar, baik saklar 1, switch 1, saklar 2, switch 2, dan saklar 3, switch 3, semuanya posisi close atau tertutup. Berikut yang pertama saya paparkan hasil simulasi skenario pertama dengan menggunakan konfigurasi radial normal. Pada kondisi ini, sistem murni beroperasi secara radial, di mana generator 1 secara normal menyalurkan aliran daya aktif sebesar 38.875 kW dan daya reaktif 24.479 kV menuju beban. Jika diperhatikan hasil pengukuran di tegangan bus 12 yang merupakan ujung jaringan distribusi, tegangannya berada pada angka 96,79%. Penurunan atau jatuh tegangan ke angka 96% ini masih dikategorikan sangat wajar. Hal ini merupakan murni konsekuensi dari besarnya rugi-rugi daya aktif atau kerugian power loss I²R di sepanjang 50 km rute kabel utama tersebut. Selanjutnya, saya paparkan hasil simulasi skenario kedua dengan menggunakan konfigurasi radial gangguan.
Ketika switch 1 dibuka untuk menyimulasikan gangguan, suplai dari sumber grid utama terputus total. Kondisi ini yang menyebabkan sistem kiri mengalami fenomena islanding, di mana generator 1 dipaksa bekerja di luar kapasitas optimalnya untuk memikul seluruh beban sistem 1 dan sistem 3 secara mandiri. Akibat arus beban yang sangat besar menumpuk dan hanya bisa mengalir pada satu rute supply sempit dari kiri, maka terjadilah kolaps tegangan yang sangat fatal. Rekan-rekan bisa melihat tegangan pada di bus 12 itu anjlok hingga menyentuh 81,96%. Kolaps ini juga merambat ke bus 1, bus 4, dan bus 13 yang merosot tajam ke angka 84 hingga 85%. Selanjutnya, untuk mengatasi kelumpuhan kelistrikan tadi, saya menerapkan skenario ketiga, yaitu transisi ke topologi open loop. Dengan manuver menutup semua saklar, interkoneksi menjadi terbuka yang memungkinkan terjadinya mekanisme load sharing atau pembagian beban yang sangat optimal. Beban-beban yang di area tengah kini menerima injeksi aliran daya aktif dan reaktif secara simultan dari kedua arah, yaitu sokongan dari generator pertama dan suntikan daya dari grid utama PLN. Hasilnya, bus 12 telah berhasil pulih hingga meroket ke angka 96,99%. Aliran daya dari dua arah ini secara langsung memangkas jarak kelistrikan. Kemudian dia juga memecah pembukaan arus dan sukses mengurangi total rugi-rugi daya pada sistem penghantar. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbandingan simulasi. Dari ketiga hasil tersebut, komparasi perbandingan nilai tegangan di titik terjauh atau di bus 12 pada ujung kiri menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Kita dapat lihat pada kondisi normal, tegangan mampu dijaga pada 96,79% yang menjadi baseline. Namun, ketika terjadi gangguan radial, tegangan mengalami krisis drastis, drop tegangan di angka 81,96%. Kelemahan ini berhasil saya jawab tuntas oleh konfigurasi open loop yang memulihkan tegangan secara maksimal hingga di angka 96,99%. Hal ini mengkonfirmasi bahwa konfigurasi open loop sangat superior untuk mengatasi gangguan kelistrikan. Konfigurasi ini mampu menekan losses dan menjaga kontinuitas supply secara instan. Untuk video simulasi berikut akan saya simulasikan. Oke, berikut ini adalah single line diagram yang saya buat, yang dimana kita mulai dulu dari skenario pertama, yakni untuk switch 1 kita posisikan close, switch 2 close, switch 3-nya kita open. Kemudian kita klik load flow ini, kita lalu lakukan run load flow. Nah, maka bisa kita lihat bahwa pada skenario ini sistem kiri dilayani secara mandiri oleh generator 1 dan sistem kanan dilayani oleh grid utama. Berdasarkan analisis tegangan ini, tegangan pada swing bus utama menunjukkan nilai sempurna. Swing bus 2 ini menunjukkan nilai sempurna yaitu 100%. Namun terjadi drop tegangan pada bus distribusi yang berada jauh dari sumber daya seperti pada bus 12 yang mengalami penurunan menjadi 96,79% dan juga bus 8 di 96,45%. Dari kedua hasil ini, penurunan tegangan ini masih dikategorikan dalam batas wajar karena murni disebabkan oleh panjangnya rute kabel yang harus dilalui aliran arus. Salah satunya kabel 1 ini, dia membentang sejauh 50 km. Kemudian kita masuk ke skenario kedua, di mana switch 1 kita posisikan terbuka, switch 2-nya dan switch 3-nya kita tidak rubah dulu. Oke, langsung saja kita running kembali. Oke, pada skenario ini dia mensimulasikan kondisi gangguan di mana koneksi antara sistem kiri dengan sumber grid utama terputus total. Switch 1-nya kita buka. Akibatnya sistem kiri ini mengalami fenomena islanding, di mana generator 1 ini terpaksa
memikul seluruh beban sistem 1 dan sistem 3 secara mandiri. Berdasarkan analisis tegangan bus, pembebanan ekstrim ini memicu kolaps tegangan yang sangat parah. Bus 12 yang menanggung beban raksasa LUM 1 itu anjlok menyentuh 81,96%. Penurunan drastis ini juga merambat merata ke bus utama lainnya, yaitu bus 1 di 84,44%, bus 4 anjlok di 85,24%, dan bus 3 anjlok ke 85,24%. Jika ditinjau dari aliran dayanya, hilangnya dukungan suplai dari grid itu menyebabkan sistem mengalami ketidakseimbangan pasokan daya. Generator 1 harus bekerja keras di luar kapasitas optimalnya untuk memenuhi tarikan beban yang masif. Dengan daya terukur yang disalurkan tetap berada pada kisaran 38.875 kW plus J 24.479 kV menuju T1. Namun, tanpa suplai tambahan, aliran daya reaktif ini tidak mampu menjaga kestabilan sistem. Arus beban yang sangat besar dipaksa mengalir hanya melalui satu rute suplai sempit dari sisi kiri, yang secara otomatis melipat gandakan rugi-rugi daya pada saluran kabel dan transformator T1 dan juga T2. Kondisi ini mengkonfirmasi bahwa tanpa integrasi dari sistem 2, sistem kiri tidak memiliki cadangan daya yang memadai untuk mempertahankan profil tegangan pada batas nominal. Oke, selanjutnya untuk mengatasi hal tersebut, saya melakukan skenario ketiga yang dimana kondisi seluruh saklar, baik saklar 1 kita kondisikan tertutup, saklar 2 tertutup, dan saklar 3 tertutup. Kita ulangi run load flow kembali. Maka dapat dilihat yang sebelumnya bus 12 ini dia di 81% atau lebih tepatnya di 81,96%, ini berhasil pulih ke angka 96,99%. Begitu juga dengan di bus 1, dia udah naik ke angka 99,41%, bus 4 juga sama 99,61%, dan juga bus ketiga 99,8%, serta bus 8 di 96,45%. Ditinjau dari aliran dayanya, pembentukan konfigurasi open loop ini memungkinkan terjadinya mekanisme pembagian beban yang sangat optimal. Beban-beban distribusi, khususnya pada sistem tengah, seperti transformator yang di T5, atau juga beban loop, dan juga beban LAM 3, ini menerima aliran daya aktif dan reaktif secara simultan dari dua arah, yaitu dari generator 1 dan juga dari PLN grid. Pengiriman daya dari dua arah ini secara langsung memperpendek jarak kelistrikan dan memperkecil beban arus spesifik yang tadinya menumpuk pada satu kabel tunggal, kini menjadi merata. Pembagian ini sukses menekan total rugi-rugi daya atau power losses pada keseluruhan sistem pengantar dan transformator. Berikut video simulasi dari penelitian saya. Jadi dapat disimpulkan bahwa operasi radial normal ini stabil menjaga ketegangan ujung di bus 12 di angka 96,79%. Kemudian, kondisi radial gangguan memicu islanding sistemik yang menekan tegangan bus 12 hingga kolaps di 81,96% akibat beban arus berlebih pada satu jalur. Dengan adanya konfigurasi open loop ini, dia memulihkan kembali ke 96,99% berkat pembagian beban atau load sharing yang efisien. Terakhir, konfigurasi open loop terbukti memberikan keandalan kontinuitas pelayanan dan efisiensi penyaluran daya yang jauh lebih superior dibandingkan konfigurasi radial murni. Sekian pemaparan video dari saya mengenai analisis drop tegangan dan rugi-rugi daya pada jaringan distribusi 20 kV. Semoga perancangan dan simulasi ini mampu memberikan wawasan akademis dan praktis yang bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Sekian, terima kasih, sampai berjumpa di video selanjutnya.